Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dhammil hirsi wat tam'i wa madhil qana'ati wal iktisadi. Bab tentang tercelaknya kerakusan dan pujian untuk sikap hidup qanaah dan iktisad, ekonomis atau sederhana, pola hidup sederhana. Yang bagi lil faqiri ayyakuna qani'an munqati'at tam'i 'anil khalqi ghairu multafitin ila ma fi aidihim. Seyogianya bagi orang-orang fakir, kalau ada yang fakir ini, jadi fakir mau kaya gitu, caranya begini nih. Pertama, ayyakuna qani'an, mesti punya sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang didapat tanpa berhenti untuk ikhtiar. Jadi kalau nggak disambung begitu takutnya nerima apa adanya udah diem aja begitu. Enggak, ikhtiar mah tetap, tapi apapun yang didapat itu yang diterima dengan lapang dada. Itu namanya qanaah. Munqati'at tam'i 'anil khalqi, jangan ngarep sama orang. Jadi memutuskan harapan dari makhluk. Ghairu multafitin, juga tidak mengalihkan pandangan ila ma fi aidihim, tidak berpaling, maksudnya tidak berpaling dari apa yang ada di tangannya. Itu aja yang diterima begitu. Jangan lihat punya orang, ribet di depan lihat punya orang. Wala harisan ala tisabil mali kaifa kana, dan juga jangan sampai rakus mengupayakan harta dengan cara apapun. Jadi mesti dengan batasan. Kita boleh kaya, tapi dengan cara yang benar. Pengen punya duit banyak, ya iya, boleh aja pengen punya duit banyak. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Bahasa kaifa kana itu artinya jangan sampai melakukan cara apapun gitu. Li'alla yatadannasa badlul hirsi fayajurruhu ila masawil akhlaqi wartikabil munkarat, supaya tidak mengotori badlul hirsi, menumpahkan mengerahkan keinginan, lalu sampai pada akhirnya menarik dia kepada akhlak yang buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar. Ngepet. Ini coba itu kayak ngepet. Atau ngerampas punya orang gitu, nipu dan sebagainya, itu kan namanya ya jurruhu ila masawil akhlak. Wa qad jubilal adamiyyu 'alal hirsi wat tam'i wa qillatil qana'ah. Memang manusia itu sudah sudah ditanamkan pada diri manusia itu memang ada unsur rakusnya, ada qillatil qanaah juga ada. Jadi minim menerima gitu. Jadi selalu aja nggak cukup gitu. Kalau bahasa sononya dikasih banyak habis, dikasih dikit kurang. Kayak wadon lah gitu. Qillatil qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtaghu lahu matsalitan." Kata Nabi, kalaulah manusia itu memiliki 2 lembah emas, maka dia akan kepengen memiliki lembah ketiga dan seterusnya.
Wa iladu jalika wa ilaju dzalika la yakunu illa bi umurin. Cara mengatasinya kerakusan itu dengan beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, al-iqtisadu fil ma'isyah wa rifqi fil infaq. Disederhana dalam pola hidup dan berhati-hati di dalam membelanjakan harta. Artinya apik begitu, jangan boros. Al-iqtisad fil ma'isyah. Ini kadang-kadang udah susah pakai boros lagi, ampun. Orang sekarang trennya kayak gitu. Itu warung-warung yang nyediain makanan apa namanya tuh, lau-lau sehari-hari, itu diserbu itu. Kita tanya, jarang mau pada masak ibu-ibu sekarang. Alasannya nggak mau repot gitu. Pada akhirnya kan harusnya untuk biaya cukup sebulan hanya cukup untuk 20 hari itu. Kalau dia masak sendiri kan lebih sederhana sebenarnya. Hah? Ceramah. Urusannya apaan ini kemarin? Kok ceramah? Oh jadi bide ente yang begitu? Dia ngayap. Kita ngayap aja. Aduh. Makanya jangan makan di mana-mana. Kan saya lagi nyorotin yang lain, bukan yang itu. Wahwal aslu fil qanaah. Dan ini dasarnya qanaah itu ada di sini dulu. Jadi punya pola hidup sederhana. Gitu. Fa inna man kasura kharjuhu wa tasa infaqu lam tumkinhul qanaah. Karena orang yang banyak pengeluarannya itu wa tasa infaquhu dan banyak yang mesti dibelanjain itu lam tumkinhul qanaah. Tidak memungkinkan, tidak akan pernah bisa qanaah. Karena akan dituntut oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya juga bukan kebutuhan elementer begitu. Bukan primer. Ada banyak kemauan-kemauan yang harus dipenuhi. Makanya bahasa saya, orang miskin itu kalau mau bahagia itu kuncinya tahu diri. Tahu diri emang susah, jangan banyak punya kepengenan. Itu aja udah sederhana kan. Udah tahu susah apa aja dipengenin, ya ribet. Bahasa Nabi kan wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah apa adanya, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Pengen kawin lagi ya termasuk ridho aja udah apa adanya, emang adanya itu udah ngebul dah. Pengen kawin lagi, cuma kalau pengen lapang hati ya sudah keterikin aja yang ada, ngebul tuh. Pikiran keinginan ya. Kalau dia memang harus dimatikan, kalau kita dikendalikan. Jangan apa sih ya? Bofil hadis ma'ala manik tasoda. Tidak akan susah gitu orang yang sederhana. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam salasun munjiatun. Ada 3 perkara yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Yang pertama khasyatullahi fis sirri wal alan. Yang lebih enak makan begitu ya harusnya. Fis sirri wal alan situ. Alaniyah. Khasyatullah
memiliki khosyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan tidak dilihat orang ataupun dalam keadaan rame. Jangan bener nyali di depan orang doang. Ada yang bener depan orang doang. Sorban lebar, jubah juga, gebrek-gebrek gitu. Cuman di belakang itu nggak tahu yang ngapain. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqar. Itu sederhana dalam kelimpahan dan dalam kefakiran. Ya biasa-biasa aja gitu, jangan kalau kaya romana apa aja mau dibeli. Dan susah aja teriak semua orang. Tuh masuk poin di sini nih. Poinnya kita di bab yang kita ini adalah wal qasdu fil ghina wal faqar. Ini jalan keselamatan. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan yang ketiga bersikap objektif, bisa berlaku adil dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu wa husnus samti wal hadyu salihu juz'un min bid'in wa ishrina juz'an minan nubuwah. Pola hidup sederhana, bersikap sederhana, wa husnus sumti, berdiam yang baik, maksudnya kan ada salahnya kan harus diam, kadang kudu bicara. Berdiam yang tepat itu wal hadiyus salih, ya, petunjuk yang baik. Itu juz'un min bid'in wa ishrina juz'an minan nubuwah, adalah satu bagian dari 27 bagian kenabian. Poin kita di iktisadnya itu, ya, pola hidup sederhana. Asani yang kedua, ayyatahaqqaqa bi anna rizqal ladzi quddira lahu la budda wa ayyatiyahu wa illam yashtadda hirs wa illam yashtadda hirsuhu, atau wa illam yashtadda hirsuhu. Yang kedua, dia memiliki keyakinan, benar-benar memastikan, benar-benar yakin bahwanya rizki yang sudah ditakdirkan untuk dia pasti bakal nyampe. Sekalipun dia nggak ngotot. Emang dasar batahnya kita mah bakalan dapet. Gak usah ngotot-ngotot amat juga. Nah, ini kan memang bukan cuma sekedar bicara pembicaraan, ini memang harus diyakinkan betul gitu. Kalau enggak akhirnya jungkir balik sungsang sumbel, enggak kugu lagu kita. Akhirnya nyari duit sampai lupa waktu, nyari dunia sampai nabrak hukum halal haram. Padahal kita mau cara apapun kalau mampu bukan punya kita nggak bakalan dapat begitu. Dapat pun bakal lepas. Itu butiran nasi itu. Saya kalau ngasih ibarat kan gitu. Duit belum ada kita cari. Udah dapat kita beliin beras, kita beliin lauk, kita bawa pulang, suruh bini matengin. Udah mateng disajikan di meja. Terus sampai di meja dituangin tuh nasi ke piring kita tuh. Kan udah tadi begitu dibawa pulang itu kan milik keluarga tuh. Belum terparti buat kita tuh, masih buat keluarga. Tapi begitu ditaruh di atas meja, bini nyendokin nasi ke piring kita kan berarti ini udah milik kita. Walaupun masih berkemungkinan kita bisa saja kita kasih anak kita, kan bisa begitu. Tapi sudah hampir pasti itu punya kita. Yang udah di piring kemudian kita sendok atau kita suap pakai tangan kita. Nggak jarang itu. Atau sesekali kita pernah ngalamin yang disuapan kita itu jatuh. Ya memang takdirnya butiran itu nggak ada, bukan jatahnya di perut kita, tetap aja bakal lepas. Padahal udah di rumah kita, udah di meja kita, udah di piring kita, udah di tangan kita. Seilah-ilahnya kucing lompat, kaget kita gubrak tuh nasi. Memang takdirnya bukan punya kita, dia mau ngotot kemana? Gitu. Iya, seilah-ilahnya. Begitu. Ngotot bener sama rezeki, santai aja. Kadang-kadang udah masuk perut juga istilahnya nyeksa. Nah iya, masuk perut mah jadi penyakit.
Asalis yang ketiga, ya'rifa ma fil qanaati minal istighna min izzil istighna wa ma fil hirsi wa tam'i minad dulli wal mudahan. Dia mesti mengakui, dia mesti mengenali atau mesti memahami betul bahwa di dalam qanaah itulah sesungguhnya adanya unsur kemuliaan seseorang ketika orang itu merasa cukup. Dan apa yang ada di dalam rakus dan tamak, disitulah tersimpannya kehinaan. Dan muncul sifat penjilat kayak tadi, akhirnya ngotot minta mulu. Gitu kan. Kepengen aja yang orang punya, bagi gua ngapa? Bagi gua ngapa? Ya nggak mengapa. Bagi gua ngapa? Ya kagak mengapa, yang gua punya gua mau apain kek? Ya bagi ngapa bagi? Lu mulu gua bagi. Kan lama-lama kan orang jengah ngeliat dia, oh kah? Dia minta tuh, hina dia. Makanya kita mah tampil walaupun kagak kaya, gaya mah kudu kayak orang kaya begitu. Itu mah. Jangan kelihatan susahnya sama orang. Kan orang bilang, set enak banget hidup lu, alhamdulillah, kan doa. Itu ngomong enak lu mah, ngapa sih lu? Hidup begini bener mana ya, jangan ngeluh aja. Kita bilang, lu jadi orang selama gue kenal kayaknya hidup lu nggak pernah senang orangnya hidupnya. Dan orang yang nggak pernah konang nggak akan pernah senang kok hidupnya. Gimana mau senang orang dia ngelihat dirinya selalu kekurangan, lihat orang lain selalu berkelebihan. Padahal orang kita anggap berkelebihan pun sebenarnya dia sedang kekurangan, kita nggak tahu aja. Kalau kita mah kekurangan makan, kalau dia mah kekurangan proyek, kan begitu. Sama. Ya, saya udah ngalamin, saya bilang saya punya aset sekian. Akhirnya saya punya kepengen membeli properti yang sekian. Uang saya nggak cukup untuk beli itu, padahal uang saya itu kalau untuk ukurannya gak punya duit, banyak banget duit saya itu. Lah miskinnya saya kan bukan dengan harta yang saya punya itu, miskinnya saya gara-gara keinginan saya, ya tidak seimbang dengan apa yang saya punya. Itu kan miskin sebenarnya. Iya, mau orang miskin nggak punya duit? Bukan, orang miskin itu orang yang susah. Yang ya, iya begitu. Itu saya bilang saya udah alamin ya kayak gitu. Insya Allah. Jauh, kurangnya banyak. Kita mah kurang makan doang. Dia kurangnya, dia punya uang 10 miliar. Proyek yang dia bangun, dia butuh dana 12. Kan dia kekurangannya 2 miliar. Kalau orang susah paling buat makan sore doang. Entah kalau orang undang tahlil aman. Jadi orang susah ya susahnya ala kadarnya, orang kaya susahnya lebih besar. Nggak ada orang kaya kalau nggak merasa kaya, nggak akan pernah ada. Di kalimat kan ghaniyun an itu ya, goni. La yahtaju ila syai'. Ghaniyun anil mal. Ya baru namanya kaya, nggak butuh lagi duit, kaya baru. Kalau masih ya iftikor ila gitu, ya fakir. Arabi yang keempat ayyak suro ta'ammuluhu fi tana'umil kafarti wal hamko. Atau yuksiro ini mah. Dia masih sering-sering mengamati kenikmatan orang-orang kafir dan orang-orang dungu. Summa yanzuro ahwalal anbiya wal aulia. Kemudian dia bandingkan dengan keadaannya para nabi dan para wali. Dia mesti lihat itu gitu. Lihat orang-orang kafir kayaknya mereka taqallub. Begitu mudah akses hidup mereka. Jalan duitnya gitu kayaknya banyak banget lobangnya. Gitu. Pokoknya mudah lah akses hidup mereka.
pelesiran kemana, duit kayaknya nggak ada ujungnya gitu. Sementara ahwalnya para nabi, para wali hidup dalam kesusahan, hidup dalam suasana yang penuh keprihatinan. Padahal kalau bicara kasih sayang Allah, yang mana yang disayang sama Allah? Kan gitu, kan para nabi. Jadi maksudnya dia jangan mau niru gayanya orang kafir dong. Kemudian wa ayyastami'a ahaditsahum, dia mesti sering mendengar cerita tentang para nabi, wa yuta'an yahwalahum, dan mengamati ahwal mereka. Wa yukhayyiru aqlahu, dan dia harus memberikan pilihan kepada pemikirannya baina ayyakuna ala musyabahatil fujar awil abrar. Dia bisa memberikan pilihan kepada otaknya, kepada pikirannya, ya, antara pengen seperti orang kafir ataukah pengen seperti orang baik. Kalau udah begitu, fayahunu alaihi sabru alal qalil wal qanati bil yasir. Maka akan menjadi mudah baginya bersikap sabar sebagaimana para nabi, para aulia, didera kesusahan pun mereka sabar. Jadi yahunu alaihi sabru alal qalil, dia bisa bermudah untuk berlaku sabar atas kehidupan yang minim, wal qanaatu bil yasir, dan bisa menerima dengan yang sedikit. Wal khamis ayyafhama ma fi jam'il mali minal khatar kama dzakarna fi afatil mal. Yang kelima, dia harus memahami bahwa di dalam upaya mengumpulkan harta itu ada banyak sekali bahayanya. Sebagaimana telah kita sebutkan di bab tentang afatul mal. Wa yatimmu dzalika bi ayyanzura abadan ila madunahu fid dunya la ila man fawqahu. Dan itu akan menjadi sempurna dengan dia senantiasa melihat kepada orang yang lebih rendah, yang lebih buruk mungkin nasibnya dari dia, bukan ngelihat kepada orang yang lebih tinggi gitu. Jadi dalam urusan nasib mah yang paling selamat itu melihat orang yang nasibnya di bawah kita. Jangan lihat, jangan delangak mulu, seleo tuh leher. Itu. Jadi ngelihatnya yang lebih rendah gitu. Kita punya motor aja alhamdulillah. Ada orang pengen hari kakinya udah pada kayak gajah, gue sepeda nggak punya motor. Yang punya motor kudu ngelihat yang jalan kaki, alhamdulillah. Ya, masih bisa lebih cepat dibandingin lu jalan kaki mulu. Yang jalan kaki kudu ngeliat Pak, ada orang nggak punya kaki. Ngeliatnya punya mobil, pengen yang punya pesawat. Ya, meriang kita. Jadi ngeliat yang bawah. Dan sebenarnya mah kita nih kalau pengen jadi orang kaya mendadak juga bisa sebenarnya mah. Jadi bikin satu lingkungan pergaulan kita yang orang-orangnya bangsa kelas penghasilannya lebih rendah dari kita gitu. Ya paling kaya kita. Jadi kamu jadi orang kaya tuh nggak usah pengen nungguin punya benda banyak, nggak usah. Ngumpul aja sama orang susah. Udah paling kaya kita udah urusannya. Iya orang susah semua. Gitu. Enggak, itu mah jangan temenin begitu mah. Itu mah bikin trauma. Nggak pengen jadinya, kebayang susahnya aja, bukan senangnya. Ya, kalau yang pengen kawin lagi, begaulnya sama itu kan kawin, begaulnya sama-sama kagak berani, ya udah. Gitu. Saya bilang Pak Lurah itu akan jadi orang paling top kalau ngumpulnya sama RT RW mah hansip. Udah paling tinggi jabatan di situ. Kalau ngompolnya wali kota sama camat disuruh ente. Jadi pengen punya jabatan paling tinggi itu ya tinggal bagaimana kita memposisikan diri aja. Gitu. Cuma kalau dalam urusan ilmu jangan begaul yang tolol, bego kita gitu. Dalam urusan ibadah juga jangan gaul yang malas.
Bergaulnya mah ahli ibadah. Jadi kita merasa ya Allah jauh banget gua masih. Gitu. Ilmu juga bergaulnya sama orang alim. Kita melihat Masya Allah sempit bener saya masih gitu. Kalau soal dunia itu gaulnya masih sama orang yang lebih rendah. Fabihadihil umuri yaqduru ala tibasi khalqil qanaah. Maka dengan cara-cara semacam ini seseorang akan mampu mengupayakan karakter qanaah. Wa imadil amri wa imadul amri as-sabru. Sedangkan pokok atau tiang segala persoalan dalam hidup ini pokoknya adalah sabar. Kenapa sabar? Ya karena dunia ini mah kan semuanya persoalan gitu. Jangan dikira yang punya persoalan tuh yang susah doang. Semua orang hidup punya masalah. Enggak tahu aja. Orang kaya, duitnya banyak, ya, perusahaannya maju, takut sama bini, masalah. Udah kaya, bini cakep, duit banyak, perusahaan maju, rumah mewah, mobil juga mewah, nggak punya anak, masalah. Tetangganya mana ngontrak bunting mulu bininya, ya masalah. Jadi yang punya anak masalah, yang nggak punya anak juga masalah. Maka wa'imadul amri, tiang itu yang paling kokoh yang harus kita bangun itu as-sabru. Jadi kalau kita hidup begini masih rajin ngaji, alhamdulillah. Takut-takutnya kalau dijadiin kaya raya nggak kenal pengajian. Itu kan maunya kita. Tapi sadarilah bahwa hidup ini bukan maunya kita. Hidup ini maunya Allah. Jadi kalau bahasa sononya itu apa tadi? Not to have but to use. Jadi nggak perlu punya, yang penting bisa pakai. Not to want, tapi to need. Bukan menuruti kemauan, tapi kebutuhan. Iya, nggak usah berlebih-lebihan lah. Yang paling enak pas. Pas mau kawin lagi ada, gitu. Itu pas mau bikin rumah ada, pas mau berangkat haji ada, pas mau beli mobil ada. Kalau nggak ada nggak dapat yang begitu, udah jangan kepengenan. Kamu udah tahu emang kita nggak punya apa-apa, jangan pemasang kepengen, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya